Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Sebelum kita membaca halaman 24 tentang ta'riful harfi, ada catatan kaki nomor 2 halaman 23 kemarin yang belum kita baca. Jadi catatan kaki nomor 2 ini halaman 23 itu ternyata ada sambungannya di halaman 24. Ini yang tidak terbaca kemarin. Baik. Jadi sebelumnya penulis menjelaskan di catatan kaki kedua ini terkait pembuangan hamzah ya. Wa hamzatu ra'a tuhdhafu fil mudhari' wal amri, dan hamzah pada fi'il ra'a tuhdhafu dibuang fil mudhari' wal amri pada fi'il mudhari' dan amrnya. Nahu yara rahu. Contohnya yara rahu. Yara ini fi'il mudhari'nya, rahu ini fi'il amrnya. Demikian yang dijelaskan oleh penulis. Di dalam Al-Mu'jamul Wasit itu saya dapati terkait fi'il ra'a. Disebutkan ada dua versi fi'il mudhari'nya. Ini ya. Ra'ahu yarahu wa yar'ahu ala qillatin ra'yan wa ru'yatan. Ra'ahu yarahu ini yang dibuang hamzahnya, wa yar'ahu ini yang tidak dibuang hamzahnya. Diberi keterangan di dalam Mu'jamul Wasit ini ala qillatin, maksudnya penggunaannya jarang atau sedikit. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis Al-Qawaid Al-Asasiyah itulah yang masyhur, yang sering, yang banyak ya. Adapun yar'ahu ini jarang, sedikit ya, tapi memang ada. Demikian ini berdasarkan keterangan kitab Al-Mu'jamul Wasit ya. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya penulis mengatakan wa tuhdhafu ainu ara fi jami'i tasarifi nahu ara yuri atau yura arihi asluha ar'a yur'i ar'ihi. Dan ain fi'il pada ara tuhdhafu dibuang fi jami'i tasarifi pada semua bentuk tasrif-tasrifnya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amrnya. Di sini disebutkan nahu ara ini fi'il madhinya, yuri ini fi'il mudhari'nya, arihi ini fi'il amrnya. Asluha asalnya adalah ar'a, ikut wazan af'ala ya. Yur'i ikut wazan yuf'ilu. Ar'ihi ini ikut wazan af'il ya, untuk fi'il amrnya. Baik ya. Ara ini artinya memperlihatkan. Kalau ra'a artinya melihat. Kalau ara ini kan memperlihatkan artinya ya. Seperti dalam doa yang sering kita dengar, Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, warzuqna ittiba'ah, dan karunialah kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukilah kebatilan itu adalah kebatilan. Tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kami karunia untuk menjauhinya. Demikian. Jadi artinya perlihatkanlah, memperlihatkan. Ini kita lihat juga di dalam Al-Mu'jamul Wasit ya. Jadi ara itu sulasinya, fi'il sulasinya ra'a ya. Jadi ara itu fi'il rubai yang berjumlah 4 huruf, atau fi'il sulasi mazid, sulasi mazid biharfin wahid, sulasi mazid biharfin wahid, sulasi dengan tambahan 1 huruf dengan wazan af'ala.
Nah, di dalam Mu'jamul Wasit terkait fi'il ra'a ya. Ini disebutkan ada dua. Pertama ar'a, ada ar'a. Kemudian ada ara. Ara di sini artinya memperlihatkan. Sementara ar'a ini wazannya af'ala ya. Ini berbeda, artinya berbeda lagi. Nah, ara yang dibuang ain fi'ilnya ini artinya, di antara artinya adalah memperlihatkan ya, di antaranya ya. Contohnya di sini arahu wajhas shawab, dia Allah memperlihatkan kepadanya wajhas shawab, sisi kebenaran, ja'alahu yarahu, menjadikan dia melihatnya, maksudnya memperlihatkannya ya. Adapun ar'a dengan wazan af'ala juga ini memiliki arti yang berbeda. Di antara artinya sarada aqlin wa ra'yin, dia berubah menjadi orang yang memiliki akal dan pandangan. Ini fi'il lazim berarti. Ishtaka ri'atahu, dia mengeluh terhadap paru-parunya. Wa nadhara fil mir'ah, dia melihat pada cermin. Dan seterusnya. Ini ada banyak makna ya. Saralahu ra'iyun minal jinni, dia memiliki ra'iyun, teman atau semacam orang yang bisa dilihat dari kalangan jin ya. Amila syai'a ria'an wa sum'atan, dia mengamalkan sesuatu karena riya dan sum'ah. Kathurat ru'ahu, mimpinya banyak, dia memiliki mimpi yang banyak. Harraka 'ainaihi 'inda an-nazar tahrikan katsiran, dia menggerakkan kedua matanya ketika melihat, tahrikan katsiran, dengan banyak ya. Dia menggerakkan kedua matanya ketika melihat dengan gerakan yang banyak. Demikian. Ara'a dan ara ini sama-sama wazan af'ala dan berasal dari ra'a juga, tapi memiliki makna yang berbeda. Jadi harus bedakan antara ar'a dengan ara ya, demikian. Kemudian juga perlu kita bedakan antara ara yang merupakan fi'il rubai atau thulathi mazid biharfin wahid dengan ara yang merupakan fi'il thulathi mujarrad, terdiri dari 3 huruf tanpa tambahan ya, dengan wazan fa'ala yaf'ilu. Ini dilihat ada di mu'jam ya, di dalam huruf hamzah. Kita lihat ya, halaman 15. Ini kita perhatikan, ara sama dengan ara yang tadi dari segi bentuknya ya, dari segi zahirnya, lahiriahnya sama ya. Tapi ada perbedaan. Ara sebelumnya itu wazannya af'ala yuf'ilu, sementara ara ini thulathi mujarrad ya, thulathi mujarrad dengan wazan fa'ala ya. Lam fi'ilnya berupa huruf illah ya. Ara an-nahlu ya'ri aryan, ini disebutkan di antara maknanya amilal arya, lebah. Ara di sini maknanya amila, membuat. Arya ini maknanya disebutkan dalam Mu'jamul Wasit al-asl. Jadi lebah itu membuat madu. Yang salah satu maknanya adalah lebah membuat madu. Kemudian makna berikutnya yang disebutkan di sini aral qidru. Al-qidru periuk, maknanya laziqa bi asfariha syai'un mimma fiha bil ihtiraqi, menempel pada bagian bawahnya sesuatu dari apa yang ada padanya, bil ihtiraqi, dengan sebab terbakar, jadi gosong dan semacamnya ya, menghitam atau menggosong bagian bawah periuk. Kemudian ara fulanun artinya ightadha, marah. Ara sadruhu thabata fihi syai'un min ad-dhayqi
wal ghaidhi, tetap pada dadanya itu sesuatu dari kesempitan dan rasa kemarahan dan seterusnya. Ya, intinya di sini yang ingin saya sampaikan adalah perlu kita membedakan antara ara yang merupakan fi'il berwazan af'ala dengan ara yang wazannya fa'ala. Itu ada perbedaan ya, meskipun secara zahirnya lahiriahnya sama ya. Demikian juga ara yang wazannya af'ala itu perlu dibedakan dengan ara yang juga wazannya af'ala, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan yang baru pada halaman 24 tentang ta'riful harfi wa anwa'uhu wa alamatuhu al-mumayyizatu lahu 'anil ismi wal fi'li. Ta'riful harfi, definisi al-harf, huruf, wa anwa'uhu, dan macam-macamnya, wa alamatuhu, dan tandanya, al-mumayyizatu lahu, yang membedakannya, al-mumayyizatu lahu, yang membedakannya, anil ismi wal fi'li, dari isim dan fi'il. Al-harfu huwa ma yadullu ala ma'nan biwasitati ghairihi, nahwu hal wa fi wa lam. Al-harfu huruf, huwa ialah ma yadullu ala ma'nan, apa yang menunjukkan atas suatu makna. Jadi dia memiliki makna. Biwasitati ghairihi, dengan perantara selainnya, yaitu dengan perantara isim atau fi'il. Nahu, contohnya hal, apakah. Wa fi di dalam. Walam, lam ini tidak ya, lam yang menjazmkan fi'il mudhari'. Kemudian waw ini juga harf ya, huruf juga, waw ataf. Wa alamatuhu adamu qabulihi syai'an min alamatil ismi wala min alamatil fi'li. Dan alamatnya, tandanya, tanda huruf itu adalah adamu qabulihi, dia tidak menerima syai'an, sesuatu pun, min alamatil ismi wala min alamatil fi'li, sesuatu pun dari tanda-tanda isim, ciri-ciri isim, dan tidak pula dari tanda-tanda atau ciri fi'il. Catatan kaki nomor 1 nanti kita baca ya, kita lanjutkan dulu. Wa anwa'uhu thalathatun, dan macam-macamnya thalathatun, ada 3. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama, ma yaftassu bil asma'i faya'malu fiha, kafi nahu dakhaltu fil madrasati. Macam yang pertama, ma yaftassu bil asma'i, apa yang khusus dengan isim-isim, huruf yang khusus masuk pada isim, faya'malu fiha, lalu huruf tersebut beramalan pada isim. Ya, beramalan pada isim maksudnya merubah i'rab isim. Ya. Kafi, contohnya huruf fi. Nahu, disebutkan contohnya di sini seperti dakhaltu fil madrasati, aku masuk ke dalam sekolah. Kita perhatikan fi, di dalam, atau ke ya, di sini kita terjemahkan ke. Al-madrasati, al-madrasah, sekolah ya. Nah, fi ini beramalan pada isim, yaitu menjadikan isim setelahnya itu majrur. Fil madrasati, al-madrasah majrur ya, dijarkan karena ada huruf jar sebelumnya fi. An-naw'u tsani, macam yang kedua, ma yaftassu bil af'ali faya'malu fiha, kalam, nahwu lam yalid wa lam yulad.
Macam yang kedua, ma yakhtassu bil af'ali, apa yang khusus dengan fiil fayamalu fiha, lalu huruf tersebut beramalan pada fiil tersebut. Kalam, seperti contohnya huruf lam. Nahu, contohnya dalam bentuk jumlah, lam yalid wa lam yulad, ya, ayat Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Yalid, ya, kita perhatikan yalid dimasuki oleh lam menjadi majzum, asalnya yalidu, kemudian masuk lam menjadi yalid. Ya, ini yang dimaksud dengan beramalan. Jadi lam ini beramalan pada fi'il mudhari' setelahnya, yaitu menjazmkan fi'il mudhari' yang ada setelahnya. Walam yulad, demikian juga lam yulad ini, ya. Yulad asalnya yuladu, kemudian dimasuki lam yang menjazmkan fi'il setelahnya menjadi yulad. An-naw'u tsalits, macam yang ketiga, ma huwa mushtarakun bainahuma fala ya'malu syai'an kahal nahu hal anta mudzakirun wa hal ja'al ustadu. Macam yang ketiga, ma huwa mushtarakun bainahuma, apa yang mushtarak, berlaku secara bersama-sama, bainahuma, antara keduanya, maksudnya antara isim dan antara fi'il. Huruf tersebut bisa masuk ke isim dan juga fi'il. Fala ya'malu syai'an, lalu huruf tersebut tidak beramalan sama sekali, ya, tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap isim dan fi'il tersebut. Kahal, seperti hal, huruf hal, ya. Nahu, contohnya dalam bentuk jumlah, hal anta mudzakirun, apakah kamu mudzakirun, sedang mudzakarah. Wahal ja'al ustadu, apakah ustad sudah datang, apakah ustad sudah datang, ya, demikian. Hal ini bisa masuk kepada isim, hal anta isim, ya, dhamir. Wahal ja'a bisa masuk ke fi'il juga, hal ja'al ustadu, ini contohnya, ya, demikian. Lalu kita baca catatan kaki nomor 1 tadi. Dalam catatan kaki disebutkan di sini, ay alamatul harfi adamiyatun fahuwa nadhirul ha'i ma'al kha'i wal jimi. Maksudnya, alamat huruf itu adamiyah, ketiadaannya untuk menerima alamat-alamat isim dan fi'il. Fahuwa nadhirul ha'i ma'al kha'i wal jimi, maka dia sebanding, seperti halnya, ya, huruf ha bersama dengan huruf kha dan jim. Fa inna alamatal kha'i nuqtatun min fawqin, karena sesungguhnya alamat kha itu nuqtatun, titik, min fawq, dari atas, ya, ada titiknya di atas. Wa alamatal jimi nuqtatun min tahtin, dan alamat jim itu nuqtah, titik, min taht, dari bawah, ya. Wa alamatal ha'i adamun naqti ra'san, dan alamat ha adamun naqti, tidak diberi titik, ra'san, sama sekali, ya, secara dasar tidak diberi titik. Adamun naqti aslan, tidak diberi titik sama sekali, demikian. Wa'lam annahu la yaridu ala hadha al-huruf allati qusida lafzuha, nahwu qawlihi ulamu ala lawin walau kuntu aliman bi adnabi lawin lam tafutni awailuhu. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu la yaridu ala hadha, bahwasanya tidak datang atas ini, al-huruful lati qusida lafzuha, huruf-huruf yang dimaksudkan pelafalannya. Maksudnya
tidak bermasalah ya. Tidak ada masalah penjelasan ini terkait bahwasanya alamat harf itu adamiyah dengan huruf-huruf yang dimaksudkan pelafalannya sehingga berubah menjadi isim dan menerima tanda isim ya. Nahwu qawlihi, contohnya perkataan penyair, ulamu ala lawin walau kuntu aliman bi adna bilawin lam tafutni awairuhu. Ulamu ala lawin. Nah di sini law itu menjadi isim. Law itu asalnya huruf law mabni ala sukun ya, di atas tanda sukun, mabni di atas tanda sukun. Tapi di dalam bait syair ini lawin, law menjadi isim dengan ditasydid dan ditanwin ya. Ulamu ala lawin, aku dicerca atas law, mengucapkan law berangan-angan. Walau kuntu aliman bi adnabi lawin, kalau seandainya aku tahu tentang akibat dari law berangan-angan, lam tafutni awairuhu, tentu tidak akan terluput dariku awairuhu, permulaan-permulaannya. Ini bait syair ya, maksudnya ulamu ala lawin, aku dicela atas berangan-angan ya, sehingga aku pun meninggalkan angan-angan tersebut. Jadi orang yang mencela tersebut tidak salah, benar. Aku meninggalkan angan-angan tersebut karena aku dicela berangan-angan. Walau kuntu aliman bi adna bilawin, seandainya aku mengetahui tentang adnab di sini, adnab itu arti asalnya ekor ya, maksudnya awakhiruhu, awakibuhu ya, bagian akhirnya atau akibatnya. Seandainya aku tahu akibat berangan-angan itu bagus, baik, bermanfaat, lam tafutni awairuhu, tentu tidak akan terlepas dariku bagian awalnya. Tentu aku akan pegang terus angan-angan tersebut dari awal sampai akhir ya. Demikian ini makna bait syairnya. Kemudian penulis masih menjelaskan tentang masalah ini ya pada halaman berikutnya di catatan kaki. Haitsu adkhala harfal jarri 'ala law fil awwali wa adafaha fil tsani fa inna dzalika liqasdi lafdhiha wa kullu kalimatin yuqsadu lafdhuha tasiru isman fataqbalu 'alamatil ismi. Haitsu adkhala al harfal jar, di mana pembuat bait syair tersebut memasukkan huruf jar ala atas lawin fil awal pada bait yang bagian pertama, wa adhafa fil tsani, kemudian mengidhafahkannya pada bagian yang kedua ya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal tersebut liqasdi lafdhiha, untuk maksud pelafalannya, untuk menghikayatkan law ya, kalimat law, bukan membawakan huruf law itu dalam rangka atau sebagai huruf ya. Wa kullu kalimatin yuqsadu lafdhuha tasiru isman, dan setiap kalimat yuqsadu lafdhuha, yang dimaksudkan pelafalannya, maksudnya penghikayatan lafalnya, tasiru, bisa berubah menjadi isim, fataqbalu, sehingga dia menerima alamatil ismi, alamat-alamat isim. Jadi law di dalam bait syair ini law yang sudah berubah menjadi isim, bukan law yang masih dalam keadaan sebagai huruf ya. Sehingga permasalahan alamat huruf itu adamiyah
ketiadaannya dalam menerima tanda isim dan tanda fi'il itu tidak bermasalah dengan adanya bait syair ini, karena bait syair ini terkait law itu launya sudah berubah menjadi isim ya. Karena law di sini dimaksudkan pelafalannya untuk dihikayatkan ya, bukan membawakan law sebagai huruf ya dalam rangkaian sebuah jumlah, demikian ya. Nah law ini ya, terkait law ya, contoh yang lain selain bait syair ini adalah hadis Nabi ya. Hadis Nabi yang menyebutkan law taftahu amal syaitan, law itu membuka amalan syaitan. Ada beberapa redaksi hadis ya terkait dengan hadis tersebut ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah ya. Dalam Sahih Muslim redaksinya fa inna law taftahu amal syaitan, fa inna law taftahu amal syaitan. Jadi Nabi mengatakan fala taqul law wa in asabaka syai'un, jika menimpamu sesuatu fala taqul law, jangan kamu katakan law, seandainya anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan ini tentu begini-begini jadinya, begini dan begini jadinya. Walakin akan tetapi katakanlah qul qadarullah, qadarullah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa'a fa'ala, dan apa yang Dia kehendaki maka akan terjadi, Dia lakukan, Allah lakukan. Fa innal law, karena sesungguhnya law itu taftahu, membuka amalan syaitan, amalan syaitan. Dalam riwayat Muslim law taftahu amalan syaitan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah dalam sunannya juga fa inna law taftahu amalan syaitan. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda dengan redaksi wa iyyaka wal-lawwa, wa iyyaka wal-lawwa fa innal lawwa tuftahu minasyaitan. Wa iyyaka wal-lawwa, dan jauhilah olehmu law itu. Nah, law di dalam redaksi hadis ini ada tasydidnya. Ada tasydidnya. Kemudian ada alif lamnya. Fa innal lawwa tuftahu minasyaitan, karena sesungguhnya law itu dibuka dari syaitan, datangnya dari syaitan ya. Kemudian dalam redaksi yang lain, dalam riwayat Imam Ibnu Majah dalam sunannya juga, dalam redaksi yang lain wa iyyaka wal-law ya, fa innal law taftahu amal syaitan, dan jauhilah olehmu law itu, fa innal law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya law itu membuka amalan syaitan. Kemudian Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini, redaksinya fa innal lawwa taftahu amal syaitan wa iyyaka wal-lawwa fa innal lawwa taftahu amal syaitan ya. Nah, maksudnya apa ya? Nah, law ini menghikayatkan kalimat law ya. Dalam redaksi hadis ini fa inna law ya, ini hikayat dalam bentuk hikayat. Jadi law di sini maksudnya dihikayatkan, bukan membawakan law ini untuk dia sebagai huruf yang berfungsi seperti ini tidak ya. Nah, law ini Arabnya law, bagaimana? Law ini nanti mansub ya, mansub karena sebagai isim inna. Tapi alamat nasabnya wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah yang tersimpan, mana'a min zuhuriha harakatul hikayah, tidak bisa nampak ya. Jadi harakat fathahnya tersimpan karena dihalangi oleh harakat hikayat law ya. Karena law ini sebagai huruf dia mabni ala sukun ya. Kemudian al-lawwa ini sudah berubah menjadi isim ya, bukan ala sabilil hikayah lagi, tapi berubah menjadi isim ya, dirubah menjadi isim. Nah,
Penulis Qawaid al-Asasiyah tadi mengatakan kullu kalimatin yuqsadu lafzuha tasiru isman. Nah, setiap kalimat yang dimaksudkan pelafalannya, penghikayatannya itu bisa berubah menjadi isim. Tidak harus menjadi isim. Contohnya seperti redaksi hadis ini, fa inna law ini tidak berubah menjadi isim, ya, tidak harus ya. Tapi bisa berubah menjadi isim sehingga apa? Sehingga menerima alif lam seperti halnya isim, kemudian i'rabnya pun seperti i'rab isim. Wal lawwa di sini mansub ya, mansub. Fa innal lawwa ini mansub juga, alamatu nasbihi fathah dhahirah fi akhirih, karena dia sudah isim ya, demikian. Ya, ini terkait dengan hadis Nabi ya. Jadi law itu bisa disebutkan ala sabilil hikayat ya, bukan maksudnya membawakan law itu sebagai huruf yang berfungsi demikian, tapi hanya sekedar menghikayatkannya. Nah, kalau law tersebut dihikayatkan dalam bentuk aslinya, maka tasiru isman, bisa juga berubah menjadi isim, yaitu dengan menerima tanda-tanda isim, seperti dalam redaksi yang lain, fa innal lawwa tuftahu minasyaitan. Demikian yang ingin saya jelaskan. Ya, saya cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.